Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laurentius Yoba Arjunda, NIM 68202013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil umum perusahaan kami, yaitu PT Astra Autopart Tbk. PT Astra Autopart Tbk ini merupakan grup perusahaan komponen otomotif terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha perseroan berfokus pada proses produksi dan distribusi aneka ragam suku cadang kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, dengan segmen pasar terbesar adalah pasar pabrikan otomotif OEM dan pasar suku cadang pengganti atau REM. Hingga tahun 2015, Perseroan berperan sebagai perusahaan induk atas 7 unit bisnis, 14 anak perusahaan konsolidasi, 20 entitas asosiasi dan ventura bersama, 1 penyertaan saham perusahaan, serta 11 cucu perusahaan dengan total karyawan sebesar 37.148 orang. Dan perusahaan kami juga memiliki tujuan dan visi misi, yaitu visi menjadi supplier komponen otomotif kelas dunia dan sebagai mitra usaha pilihan utama di Indonesia. Dan misinya yaitu mengembangkan industri komponen otomotif yang handal dan kompetitif, serta menjadi mitra strategis bagi para pemain 12 industri otomotif di Indonesia dan regional. Setelah itu menjadi warga usaha yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif kepada stakeholder. Demikian profil perusahaan Astra Autopart Tbk. Perkenalkan, nama saya Tia Ngalmuri, NIM 682018-101. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum sistem administrasi Astra Autoparts, UML, dan use case diagram. Yang pertama, sistem administrasi Astra Autoparts Motor. Tugas bagian dari administrasi Astra Autoparts Motor adalah melakukan pencatatan dan pembukuan segala aktivitas yang terjadi di Astra Autoparts Motor. Kegiatan administrasi terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pelayanan, bagian gudang, dan kasir. Yang pertama, bagian pelayanan terdiri dari 2 bagian, yaitu customer service dan mekanik. Tugas dari customer service ini adalah memberikan pelayanan pertama kali kepada pelanggan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan dari pelanggan, terutama yang berkaitan dengan kendaraan yang akan diservis. Setelah diketahui permintaan dari pelanggan, kemudian dibuat surat order kerja untuk selanjutnya menyerahkan order kerja tersebut ke mekanik agar ditindaklanjuti. Nah, tugas dari mekanik adalah melakukan servis atau perbaikan kendaraan pelanggan sesuai dengan order kerja yang diberikan dari customer service. Yang kedua, bagian gudang atau persediaan. Pada bagian persediaan, bertugas melakukan pengawasan terhadap stok spare part, pelumas, dan peralatan servis, melakukan order transaksi pembelian pada bagian kasir, serta pembukuan laporan persediaan barang. Bagian gudang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang. Yang ketiga, kasir. Kasir mempunyai tugas memberikan rincian anggaran yang dibutuhkan dalam proses perbaikan kendaraan dan melakukan perhitungan harga sesuai ketentuan harga yang berlaku. Selain itu, kasir juga bertugas untuk melakukan transaksi pembelian ke supplier berdasarkan order pembelian yang diberikan oleh bagian gudang. Yang kedua, UML. UML ini merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Saat ini, UML akan mulai menjadi standar masa depan bagi industri pengembangan sistem atau perangkat lunak yang berorientasi objek, sebab pada dasarnya UML digunakan oleh banyak perusahaan raksasa seperti IBM, Microsoft, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah penggunaan UML antara lain dalam pembuatan use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, dan deployment diagram. Terdapat 3 faktor yang berinteraksi dengan sistem administrasi, yaitu bagian pelayanan, bagian gudang, dan kasir. Bagian pelayanan terdiri dari 2 bagian, yaitu customer service dan mekanik.
Customer service yaitu aktor yang bertugas melakukan pencatatan pelanggan dan keluhan pelanggan pada form work order, serta penyampaian work order pada mekanik. Aktor ini berhubungan dengan use case diagram, yaitu yang pertama, membuat laporan data pelanggan, yang kedua, membuat form work order. Nah, mekanik yaitu aktor yang bertugas melaksanakan perbaikan sesuai dengan permintaan pelanggan yang tertuang dalam form work order. Aktor ini berhubungan dengan use case diagram, yaitu yang pertama membuat laporan hasil perbaikan kendaraan yang dituangkan dalam work order, kemudian yang kedua merinci pemakaian spare part untuk proses perbaikan serta melaporkan ke bagian kasir. Bagian gudang. Petugas bagian gudang yaitu aktor yang bertugas mendata semua persediaan yang ada di gudang. Aktor ini berhubungan dengan use case diagram, yaitu yang pertama membuat laporan persediaan barang atau spare part di gudang, kemudian yang kedua menyampaikan order spare part, oli dan peralatan mekanik pada bagian pembelian atau kasir apabila stok habis agar dilakukan pembelian ke supplier. Yang ketiga, kasir. Kasir yaitu aktor yang bertugas melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Aktor ini berhubungan dengan use case diagram. Yang pertama, melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Yang kedua, membuat laporan transaksi pembelian dan penjualan. Use case diagram. Use case adalah rangkaian atau uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Use case digunakan untuk membuat tingkah laku benda dalam sebuah mode serta direalisasikan oleh sebuah kolaborator. Umumnya, use case diagram digambarkan dengan sebuah elips dengan garis yang solid, biasanya mengandung nama. Jadi, kalian dapat melihat pada gambar ini, bagian customer service akan menerima order dari customer dan mencatat order dari customer pada work order. Hal pertama yang dilakukan customer service adalah login ke sistem dan mendata pelanggan pada daftar pelanggan. Sesudah itu, mendata pelanggan, kemudian menyerahkan work order ke bagian mekanik. Nah, pada bagian gudang ini akan login ke sistem informasi. Apabila ada pesanan dari bagian mekanik, bagian gudang akan mencari data spare part yang ada pada persediaan di gudang. Apabila spare part-nya dipesan tidak ada, maka bagian gudang akan membuat surat pemesanan ke bagian kasir atau pembelian. Laporan persediaan maka dibuat setiap 1 minggu sekali dan dilaporkan ke bagian pembelian dengan mengirim file data persediaan spare part-nya. Nah, pada bagian kasir ini akan login ke sistem informasi persediaan. Apabila ada permintaan dari bagian gudang, maka bagian kasir selaku bagian pembelian akan membuat purchase order ke supplier. Setelah barang yang dipesan ke supplier datang, maka akan bekerja sama dengan bagian gudang untuk mengeceknya. Apabila tidak sesuai, maka barang akan diretur ke pemasok. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram perusahaan kami, yaitu Astra Auto Parts Tbk. Di perusahaan kami terdapat 4 swimlane atau 4 user, yaitu yang pertama customer service, lalu mekanik, lalu bagian gudang, dan yang terakhir bagian kasir. Kegiatan di perusahaan kami ini pertama diawali dari customer service mendata pelanggan. Setelah selesai mendata pelanggan, customer service melanjutkan ke pembuatan form work order dan diteruskan ke mekanik untuk dicek work ordernya dan kendaraannya. Setelah itu, customer service membuat laporan. Setelah mekanik menerima work order dari customer service, maka mekanik akan menyervis kendaraan dan dilanjutkan dengan pengecekan kondisi spare part. Jika terdapat spare part yang rusak, maka spare part akan diganti, dan jika masih normal, maka mekanik hanya akan mencatat hasil servis di work order dan melanjutkan laporan ke bagian kasir agar bagian kasir merincikan anggaran hasil servis.
Dan tadi jika barang spare partnya ternyata rusak, maka akan diteruskan ke bagian gudang untuk pengajuan ganti spare part, dan bagian gudang akan menghitung stok spare part. Jika ternyata stoknya habis, maka bagian gudang akan membuat permintaan barang dan akan diteruskan ke bagian kasir untuk melakukan purchase order. Namun jika barang masih tersedia, maka bagian gudang hanya akan mengubah data persediaan, kemudian membuat laporan. Nah, setelah barang yang habis dilakukan purchase order, maka bagian kasir akan melakukan pembelian ke supplier. Dan pembelian ke supplier ini akan diteruskan ke bagian gudang untuk menerima kiriman spare part, lalu mengecek jumlah dan kondisi spare part. Setelah itu, bagian gudang akan membuat laporan ke bagian kasir untuk dilanjutkan ke bagian kasir agar kasir membuatkan atau menerima nota pembelian. Setelah itu, kasir akan membuat laporan pembelian. Ya. Setelah kasir berhasil merincikan anggaran hasil servis dari mekanik, maka kasir akan melakukan transaksi penjualan dan kemudian membuat laporan. Selesai. Demikian kegiatan di perusahaan kami. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kelas diagram, di mana dalam kelas diagram ini akan menjelaskan bagaimana customer akan melakukan pembelian barang dalam perusahaan Astra Auto Parts Motor. Oke, yang pertama di sini kita lihat ada customer. Di sini tertulis atributnya, yaitu kode customer, nama customer, alamat customer, dan juga nomor telepon. Di mana operasinya adalah view customer, view alamat, view nomor telepon, kemudian membuat laporan. Selanjutnya kita masuk pada work order atau WO, di mana atributnya ada kode WO, tanggal WO, nama customer, jenis service, dan juga mekanik. Lalu operasinya ada view customer, get jenis service, kemudian cetak work ordernya atau WO. Lalu kita masuk pada penjualan. Dalam penjualan ini kita lihat ada atributnya, yaitu nomor faktur penjualan, tanggal transaksi, customer, nama barang, harga barang, jumlah barang, potongan penjualan, dan juga total harga. Kemudian operasinya ada get customer, get nama barang, view total harga, cetak transaksi, kemudian membuat laporan. Setelah itu, jika sudah melakukan work order dan penjualan, kita masuk kepada barang atau jasanya. Di mana atribut barang atau jasa ini ada kode barang, nama barang, satuan, stok limit, stok, harga pokok, harga jual, atau tarif jasa. Kemudian operasinya ada view stok, view harga pokok, view harga jual, kemudian membuat laporan. Setelah mengetahui barang dan jasanya, kita masuk kepada permintaan spare part, di mana kita lihat atribut di sini ada kode permintaan, tanggal permintaan, nama barang, dan juga jumlah barang. Kemudian operasinya adalah golongan nama barang
dan juga cetak permintaan spare part. Kita lanjut pada purchase ordernya atau PO. Di mana atribut di sini kita lihat ada kode PO, tanggal PO, nama barang, jumlah barang, dan juga tanggal yang diperlukan. Operasinya kita lihat ada view permintaan, get supplier, get nama barang, kemudian mencetak purchase ordernya atau PO. Lanjut kita masuk pada supplier. Di sini kita lihat ada atributnya, kode supplier, nama supplier, alamat, kontak person, dan juga telepon. Operasinya adalah view alamat, view nomor telepon, kemudian membuat laporan. Dan yang terakhir kita masuk dalam pembelian barangnya. Di sini ada atribut nomor faktur, pembelian, tanggal transaksi, supplier, nama barang, harga barang, jumlah barang, potongan pembelian, dan juga total harga. Kemudian operasinya adalah golongan customer, golongan nama barang, view total harga, cetak transaksi, dan yang terakhir adalah membuat laporan dari pembelian unit customer. Oke, sekian penjelasan dari kelas diagram perusahaan Astra Auto Part Motor.